Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua adik-adik mahasiswa. Pada hari ini saya akan memberikan materi yaitu tentang wawasan kebangsaan, yang mana wawasan kebangsaan ini akan saya sampaikan apa makna, apa arti, dan bagaimana tujuan, dan bagaimana kita bersikap di dalam kenegaraan Republik Indonesia ini. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa akhir atau terakhir tahun saat ini jumlah penduduk di Indonesia yang terdiri dari 262 juta. Ini yang saat ini laki-laki, perempuan, besar, kecil, dewasa, dan anak-anak ini. Ini lebih kurangnya yang saat ini, posisi saat ini. Berikutnya akan saya sampaikan bagaimana negara Indonesia dilihat atau kita berpotensi dari posisi strategisnya, yaitu kita terdiri dari 2 benua dan 2 samudra. Kenapa demikian? Karena di dalam penguasaan negara atau bangsa ini, yaitu kita harus perlu mempunyai wawasan yang berorientasi nasional. Jadi semua warga negara, apalagi kita mahasiswa, orang yang berpendidikan, kita harus mempunyai dasar dulu di sini, berorientasi nasional, berwawasan nasional. Wawasan nasional akan luntur, muncul kesadaran etnis sempit. Ini diakibatkan apabila kita selaku sebagai warga negara yang tidak berorientasi nasional, maka terjadilah di sini dibiarkan NKRI akan pecah. Adik-adik yang saya cintai dan saya hormati, kita ketahui bersama dan kita harus mengetahui bahwa 4 pilar kebangsaan yang sudah terdoktrin di dalam bangsa Indonesia ini, yaitu yang pertama Pancasila, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita dasar daripada manusia Indonesia harus berorientasi pada kebangsaan dan mempunyai jiwa kebangsaan, atau yang sekarang ada istilahnya itu merah putih ada di dadamu, itu memang betul-betul harus terpatri betul. Berikutnya Undang Dasar 1945 yang sudah jelas yang ada di poin-poinnya. Terus Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini NKRI, ini merupakan pilar dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar inilah yang harus betul-betul terhayati, betul-betul harus tertanam di dalam jiwa atau manusia Indonesia. Berikutnya, mengapa wawasan kebangsaan begitu penting? Tadi sudah saya jelaskan bahwa 4 pilar penopang NKRI yang terjadi saat ini, ingat ya, saat ini saya sampaikan yang boomingnya saat ini, yaitu adanya politik. Ini kenapa saya gambarkan meja. Kalau politiknya ini rapuh, maka mejanya atau kursinya ini, kaki daripada meja ini gambarnya. Berikutnya ekonomi, berikutnya budaya, dan yang berikutnya adalah TNI. Kenapa saya sampaikan TNI? Kenapa bukan institusi lain? Karena kami sudah mempunyai doktrin, kami punya tugas pokok, yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 4 pilar ini harus betul-betul dibangun, harus betul-betul ditegakkan, dan harus betul-betul diperkuat. Siapa yang memperkuat? Yaitu semua warga negara Indonesia, semua manusia Indonesia, semua yang merasa dirinya menjadi orang Indonesia. Misi bangsa saat ini perlu adik-adik ketahui bersama bahwa belum semua masyarakat akan paham tentang wawasan kebangsaan. Ini harus kita akui. Kenapa demikian?
karena banyaknya situasional, banyaknya pengaruh, banyaknya hal-hal yang dipengaruhi dari luar negeri. Di sini saya sampaikan adik-adik bahwa dengan adanya kemodernan atau kemajuan dunia ini adalah adanya banyak sekali pengaruh-pengaruh, baik itu melalui ideologi, politik, sosial, dan budaya dari negara luar, yang mana negara luar juga ingin sekali untuk menghancurkan, ingin menguasai bangsa Indonesia. Berikutnya, terjadi juga kondisi saat ini tuduhan TNI melanggar HAM. Sekarang ini banyak sekali tuduhan yang disasarkan atau sasarannya kepada TNI, yaitu tadi terkait tadi apabila TNI-nya runtuh, maka negara kita betul-betul akan hancur. Ini yang akan diserang mereka. Berikutnya, muncul kelompok kepentingan. Nah, di sini saat ini atau memang kepentingan ini itu ditimbulkan dari beberapa unsur, baik unsur dari masyarakat sendiri, unsur organisasi, unsur politik, unsur keinginan sendiri. Nah, ini jadi mereka betul-betul belum mempunyai suatu hati, belum mempunyai suatu komitmen, belum mempunyai suatu tekad, yaitu paham tentang wawasan kebangsaan. Berikutnya, masyarakat yang pemikirannya mengacu negara lain. Ini sudah saya sampaikan tadi, dengan kemodernan majunya bangsa ini, dengan alat-alat digital yang maju, ya ini terutama kepada anak-anak, adik-adik ini ya, yang usianya baru muda-muda, ini pengaruh-pengaruh digital, pengaruh-pengaruh gadget, dan lain sebagainya. Kalau yang zaman saya dulu, permainan-permainan tidak ada, handphone, nggak ada, main gadget nggak ada. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, ini akan berpengaruh, yaitu mereka rata-rata mayoritas mereka ingin seperti negara lain yang maju. Kita harus tahu bahwa negara kita sudah baru 75 tahun merdeka, tetapi seperti negara Amerika sudah 250 tahun merdeka. Negara Cina sudah berapa ratus tahun dan lain sebagainya. Nah, inilah pemikiran yang mengacu kepada negara lain tidak bisa diterapkan di negara Indonesia, yang mana negara Indonesia atau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mempunyai rasa teko siliro kalau bahasa Jawa, atau masih punya rasa sopan santun. Maka keberadaan wawasan kebangsaan sebagai landasan konsepsional pemersatu bangsa sangat penting. Wawasan kebangsaan, nah ini sebagai basic, sebagai dasar manusia Indonesia untuk keberadaban supaya negara kita, negara Indonesia tetap utuh. 3 unsur wawasan kebangsaan, yaitu antara lain rasa kebangsaan, jadi jiwa, jadi manusia itu harus mempunyai rasa kebangsaan yang tinggi. Terus paham kebangsaan, maksudnya tidak hanya mengetahui tapi harus paham apa sih arti kebangsaan, harus diapakan bangsa ini, harus diolah bagaimana, harus dikerjakan bagaimana, untuk apa hasilnya. Nah ini ya. Berikutnya, semangat kebangsaan. Kalau kita sudah mempunyai rasa dan paham kebangsaan, apabila belum semangat kebangsaan, maka sama saja negara kita akan tidak maju. Semangat kebangsaan sama dengan memajukan bangsa, mempertahankan bangsa untuk kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan rasa kebangsaan? Nah ini definisi dari rasa kebangsaan: suatu perasaan rakyat atau masyarakat bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan menuju cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah rasa kebangsaan dikaitkan dengan Pancasila, dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu semua saling terkait, karena dasar daripada rasa kebangsaan, dasar daripada wawasan kebangsaan ada tertera di dalam Pancasila dan di dalam tubuh Undang-Undang Dasar
Dasar 1945. Peran kita generasi muda semuanya, yaitu mempertahankan, menjaga, serta melestarikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Apa sih yang dimaksud dengan paham kebangsaan? Yaitu pemahaman rakyat atau masyarakat terhadap bangsa dan negara yang diproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Semangat kebangsaan ini perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan. Motivasi untuk mempertahankan negara kesatuan dan Pancasila sebagai dasar negara tadi saya sampaikan. Jadi landasannya yaitu Pancasila, dasarnya adalah dari Pancasila. Dan dengan semangat kebangsaan yang tinggi mampu mengelakkan terjadinya ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Ini adik-adik saya sampaikan, jadi saat ini era sini tidak ada lagi perang konvensional. Kita tidak akan terjadi perang menggunakan persenjataan yang mematikan, tidak ada. Contohnya negara Malaysia perang dengan Indonesia secara konvensional, secara bertempur dengan senjata, tidak ada. Tetapi perang kita sekarang yaitu yang dikatakan para pimpinan dulu adanya perang modern. Kenapa perang modern? Yaitu definisi dari perang modern, suatu peperangan yang tanpa menggunakan perlengkapan senjata yang mematikan, tapi justru dengan itu akan mematikan lawannya atau musuhnya sampai seakar-akarnya. Contohnya sekarang kita gadget juga, sekarang kita adanya alat elektronik, menggunakan internet anak-anak, adanya narkoba, adanya musik, adanya TikTok dan lain sebagainya. Disadari adik-adik semua, nah, ini eranya adik-adik. Dan dari semangat kebangsaan mengalir ke setiakawanan sosial, semangat rela berkorban, tumbuh jiwa patriot. Dengan semangat ini, dengan adanya wawasan kebangsaan dari personil, dari masyarakat, dari warga, maka akan timbullah jiwa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, tumbuh jiwa patriot. Saya jelaskan bagaimana rasa kesetiakawanan sosial, yaitu adanya rasa senasib dan sepenanggungan. Berikutnya semangat rela berkorban, apa itu? Yaitu kesetiakawanan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar, demi negara dan bangsa. Berikutnya jiwa patriotik, apa sih maknanya? Yaitu rela berkorban jiwa dan raga demi kepentingan negara dan bangsa. Bukan hanya militer, bukan hanya aparat saja yang harus rela berkorban, tapi semua warga negara harus siap berkorban. Memang terjadi eskalasi yang semakin tinggi, terjadi pergolakan di negara kita, maka warga negara itu wajib dan harus siap untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk kepentingan negara dan bangsa. Saya sampaikan di sini ada 5 komponen bangsa, yaitu yang pertama agamawan. Dengan agamawan maka memberi landasan moral bangsa sebagai pondasi hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam Pancasila juga agamawan, agama adalah sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi semua warga negara harus memiliki agama, harus mempunyai salah satu kepercayaan, salah satu agama, supaya moral perorangan, moral warganya yaitu akan menjadikan pondasi hidup, dan berikutnya bisa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikutnya cendekiawan, memberi pemikiran sesuai disiplin masing-masing untuk kepentingan bangsa. Ini adalah profesional yang mana perorangan atau masing-masing warga negara mempunyai kemampuan, mempunyai pendidikan, mempunyai knowledge yang bagus, ya, ini untuk kemajuan bangsanya. Terus pemerintah sebagai perencana dan pelaksana pembangunan nasional, semuanya itu sudah diatur dalam undang-undang perundangan pemerintah. Jadi walaupun kita beragama, kita pintar, tidak bisa kita sembarangan. Semua ada aturannya, semua sudah diatur oleh pemerintah. Berikutnya pengusaha atau perekonomian, yaitu berperan dalam mengembangkan ekonomi bangsa. Ya, ini tujuannya yaitu memajukan
bagaimana perputaran perekonomian, bagaimana kehidupan, bagaimana pasar yang terjadi di Indonesia. Nah, ini harus terdapat di dalam negara yang menjadikan komponen bangsa ini. Berikutnya TNI, Angkatan Bersenjata, bukan karena saya tentara, tapi ini sudah komit, sudah doktriner daripada negara, yaitu yang masuk di dalam komponen bangsa, yaitu TNI berperan dalam mengamankan pelaksanaan dan hasil pembangunan. Perlu kembangkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah rasa kebangsaan, terus disatukan, terus ditularkan, terus dikembangkan, sehingga dari sini, contohnya dari sini masyarakat Babel atau mahasiswa Babel berdaulat atau bekerja sama dengan masyarakat yang di Jawa, di Bandung, Surabaya, Jakarta, Aceh, Medan, dan lain sebagainya, sehingga timbullah ini rasa semangat kebangsaan untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Yang saya sampaikan, rasa wawasan kebangsaan ini terus terang aja, ini hanya kulit-kulitnya saja, tetapi kalau secara pendalaman nanti ada next time, mungkin saya diundang lagi, akan saya sampaikan secara detail bagaimana sih wawasan kebangsaan yang harus diketahui, yang harus dikuasai, harus dimiliki oleh setiap warga negara. Sekian yang saya sampaikan tentang kulitnya saja wawasan kebangsaan. Semoga adik-adik mahasiswa Universitas Bangka Belitung yang kita cintai ini bisa mengerti dan memahami